Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih membangunkan kita semua dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum Bapak Ibu Saudara melanjutkan aktivitas atau memulai aktivitas di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama-nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan karuniakan kami lagi hari baru untuk kami bekerja, melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan demikian. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal di tempat perkemahan Tuhan, tinggal di gunung Tuhan yang kudus, itu berarti suasana di mana Tuhan ada, di mana Tuhan hadir bersama dengan kita, menikmati berkat Tuhan, menikmati pimpinan Tuhan, menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang tinggal di kemah Tuhan akan puas dengan segala yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Orang yang tinggal di kemah Tuhan atau gunung Tuhan yang kudus akan selalu menikmati segala kebutuhan yang dia perlukan. Dan Tuhan selalu menyediakan apa yang dibutuhkan orang yang punya kerinduan untuk tinggal di kemah Tuhan, di tempat kediaman Tuhan, di mana Tuhan berada. Itu yang menjadi kerinduan dari pemazmur, tinggal di kemah Tuhan, tinggal di gunung Tuhan yang kudus, di mana Tuhan ada, di mana Tuhan hadir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kita, umat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita
ingin menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita mau hidup tinggal bersama Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menikmati akan berkat-berkatnya setiap hari. Dan pemazmur mengalami bahwa bersama Tuhan dia tidak pernah mengalami kekurangan. Dia tidak pernah mengalami hidup sebagai pengemis. Karena pemazmur mengatakan bahwa dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang takut akan Tuhan hidup meminta-minta roti atau menjadi pengemis. Karena Tuhan selalu menyediakan segala kebutuhan. Seperti pemazmur mengatakan bahwa kalau Tuhan gembalaku, aku tidak akan takut. Karena Tuhan selalu menyediakan makanan, mengantar ke padang hijau ketika dia lapar. Tuhan membawa dia ke air yang tenang ketika dia haus. Dan Tuhan selalu melindungi dari mara bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu yang dialami oleh pemazmur. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diam di rumah Tuhan menjadi kerinduan orang yang percaya kepadanya, karena di sanalah Tuhan akan selalu menyediakan segala kebutuhan yang kita perlukan setiap saat, setiap hari. Saudara-saudara, untuk tinggal di rumah Tuhan, maka Dia meminta kepada kita untuk mengasihi sesama, tidak melakukan kejahatan terhadap sesama, dan selalu berbuat baik terhadap sesama kita. Tidak melakukan kejahatan, tidak berkata-kata tentang yang jahat terhadap sesama kita, tidak memfitnah mereka, dan juga tidak mencela mereka. Maka apa yang saudara dan saya butuhkan akan senantiasa disediakan oleh Tuhan. Karena Tuhan sumber hidup kita, Tuhan sumber berkat, rahmat, dan anugerah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini, sebelum kami memulai atau melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan sudah menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk setia pada kehendak Tuhan, sehingga segala janji-janji Tuhan di dalam firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pimpin kami, berkati kami melanjutkan pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini agar kami berhasil. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari Danau Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, saya mengucapkan selamat beraktivitas kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat melanjutkan tugas pekerjaan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Sukses selalu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.